Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Ayub pasal 4-31 diutarakan bagaimana percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Ayub bergumul dengan kegalauan karena ketidakmengertian akan apa yang dialami. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tidak semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dapat kita mengerti alasan atau penyebabnya. Kita mencoba menganalisa, bahkan pikiran Tuhan pun kita coba terka. Namun kita harus memahami bahwa pikiran kita berbeda jauh dengan pikiran Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Bagaimanapun kegalauan kita, betapapun kita tidak memahami Allah dalam situasi itu, kita harus pasrah ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kehidupan Ayub menggambarkan bahwa manusia sering tidak menyadari cara Allah bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan Ayub memperhadapkan kita dengan pertanyaan yang logis. Mengapa kejadian buruk menimpa orang yang baik? Pertanyaan ini diulangi di sepanjang sejarah manusia. Dan jawabannya tidak mudah jelaskan. Namun orang percaya tahu bahwa Allah tetap memegang kendali apapun yang terjadi, dan tidak ada yang namanya kebetulan. Ayub merupakan orang yang percaya. Ia tahu bahwa Allah bertahta dan berdaulat, meskipun ia tak mengerti mengapa berbagai macam tragedi menimpanya. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 10 anak dan merupakan orang yang kaya. Allah mengizinkan iblis merenggut harta serta keturunannya dan juga menyerang badan jasmaninya. Ayub berduka, namun tidak menuduh Allah berbuat salah. Ayub tidak mengutuk Allah dan ia berpegang teguh pada pemahaman bahwa Allah berdaulat. Ketika istrinya menyarankan supaya Ayub mengutuk Allah dan mati, Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kesukaran Ayub adalah kematian anaknya, kehilangan harta bendanya, kesakitan fisiknya, dan tuduhan dari temannya. Semuanya tidak membuat imannya goyah. Dari kitab Ayub, kita dapat belajar bahwa Allah tidak wajib menjelaskan apa yang ia lakukan atau yang tidak ia lakukan. Pengalaman Ayub mengajar bahwa ada kemungkinan kita tak pernah memahami alasan mengapa kita menderita. Namun kita harus tetap percaya pada Allah kita yang benar, berdaulat dan kudus. Jalan-jalannya sempurna. Kita dapat percaya bahwa apapun yang ia lakukan dan apapun yang ia perbolehkan juga sempurna. Kita tidak dapat memahami pikiran Allah secara menyeluruh. Tanggung jawab kita hanyalah menaatinya, mempercayainya, dan tunduk kepada kehendaknya, baik paham atau tidak. Ketika kita melakukannya, kita akan menemukan Allah di tengah ujian, bahkan karena ujian itu. Ayub bersaksi kepada kita melalui nas hari ini. Ia berkata, "Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku." Ayub yakin, apapun yang terjadi padanya, juga pada keluarganya, segala sesuatunya diketahui Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kehidupan kepadanya. Tuhan juga memberikan kekayaan kepadanya. Bila suatu saat miliknya itu diambil darinya, bahkan semua orang pergi meninggalkan dia, Ayub yakin Tuhan tetap menyertainya.
Demikian besarnya keyakinan Ayub kepada Tuhan. Ternyata betapa hebat penderitaannya. Kesulitan menimpa dia. Namun penderitaan yang dialami Ayub dalam hidupnya tidak menggoyahkan imannya. Sedikit pun kesetiaannya kepada Allah tidak bergeming. Malahan dia berkata bahwa kasih Tuhan menyertainya setiap hari dan Tuhan memelihara hidupnya. Dia yakin bahwa Tuhan menjaganya. Apa yang dinyatakan Ayub dalam nas ini patut kita pedomani. Tentu kita bisa juga dan acap kali mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Bisa saja dalam komunikasi dengan tetangga karena menganut agama yang sangat fanatik. Mungkin saja kesulitan dengan teman sekerja di kantor, kita diremehkan. Atau juga ulah saudara maupun keluarga yang tidak sejalan. Demikian pula kesulitan ekonomi dan hidup sehari-hari. Namun demikian, kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan memelihara hidup kita, sehingga kita bisa meneruskan hidup ini sampai sekarang. Karena itu, marilah kita jadikan kesulitan itu justru mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Sebagaimana Ayub menyampaikan bahwa hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan kepadanya. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawa Ayub. Itu adalah pengalaman kehidupannya. Itulah yang ia alami dalam iman percayanya kepadamu. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, senantiasa kami perhadapkan terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab Tuhanlah yang kami yakini hadir di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.